Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana sih cara sebuah alat kalkulator itu bisa melakukan beberapa operasi seperti operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, jadi gini, sebelumnya gue pengen disclaimer dulu bahwa gue ini baru banget belajar. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau yang em, kurang tepat atau salah definisi, mohon dibantu untuk yang para expert bisa komen di bawah dan membuat channel ini makin berkembang dan tidak ada kesesatan di video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja. Kita fokus ke videonya. Oke, jadi kita langsung ke materinya ya. Jadi di kalkulator ini itu pasti ada sebuah chip di dalamnya, kalkulator yang bekerja. Chip ini disebut juga sebagai IC, Integrated Circuit. Nah, Integrated Circuit ini merupakan sebuah komponen sebuah gabungan dari alat-alat elektronika seperti transistor, terus ada lagi dioda, terus ada lagi resistor, dan banyak macamnya lagi deh pokoknya. Dan jumlahnya ini nggak cuma sedikit biasanya. Biasanya gabungan dari ini tuh bisa sampai ratusan, ribuan, bahkan jutaan gitu kan. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas yang namanya transistor dulu. Jadi transistor itu merupakan alat elektronika yang fungsinya untuk menyambung atau memutus arus. Biasanya kalau dia menyambung, itu ditandai dengan simbol angka 1. Kalau dia memutus atau memotong, dia simbolnya 0. Inilah yang disebut dengan bilangan biner. Dari banyaknya transistor ini, ya, dengan fungsi-fungsinya di dalam chip, itu akan membentuk, di dalam transistor ini kan ada logika-logikanya ya. Gabungan dari beberapa logika itu akan menciptakan sebuah sistem yang nantinya bisa jadi alat untuk tambah-tambahan, pengurangan, kali-kalian, bahkan untuk pembagian juga gitu. Ataupun ntar jadi yang lebih kompleks lagi. Banyak pokoknya ya aplikasinya. Nah, coba kita bahas dulu apa sih logika dalam dalam elektronika. Disebutnya sebagai logic gate atau gerbang logika. Nah, gerbang logika ini adalah sebuah dasar membentuk sistem elektronika digital yang fungsinya itu untuk mengubah suatu input ya melalui sebuah benda, sebuah alat menjadi sebuah output logis. Gerbang logika ini itu beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner yang tadi disebutin. Kalau nggak 1 ya 0 gitu. Nah, contoh dari gerbang logika tuh yang umum dulu ya. Itu gue bakal contohin ada 7 lah. Ada gerbang pertama gue pengen kenalin namanya gerbang N atau gerbang logika dan. Ya, habis itu adalah logika OR atau ada lagi NOT atau invert. Selanjutnya ada lagi NAND, NOR, XOR sama XNOR. Nih, XNOR. Nah, jadi kita bahas deh satu-satu secara awamnya aja. Jadi gerbang logika dan itu seperti ini. Ada yang namanya tabel kebenaran ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar lebih detail lagi, bisa belajar di Zenius tentang logika matematika. Nah, coba misalnya ada A, B, dan outputnya gitu. Misalnya 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Misalnya nih, ada orang janji dia bakal nyamper lu hari Minggu dan hari Senin. Nah, tapi dia nggak nepatin janjinya, dia nggak datang hari Minggu, dia nggak datang hari Senin. Maka hasilnya, outputnya itu bakal salah, 0. Oke? Dia janji datang Minggu hari Senin, tapi datang cuma hari Senin doang. Ya salah dong, dia nggak tepat janji. Oke? Dia cuma datang hari Minggu doang nih, yang ketiga. Salah juga. Tapi kalau misalnya dia nempatin janjinya, dia datang hari Minggu dan hari Senin, maka hasilnya bakal benar gitu kan. Ini logika dan. Ya. Terus gimana kalau logika atau? Nah, misalnya dia yang tadi deh, misalnya ada temen lu pengen nyamper lu hari Minggu atau Senin. Kenyataannya dia nggak nyamper di hari Minggu atau Senin, ya berarti salah. Kalau dia datang di hari Senin, ya berarti bener. Setidaknya ada satu kan yang dipilih sama dia, ada yang ditepatin kan, Minggu atau Senin. Dia datang Senin, ya berarti bener. Kalau datang Minggu doang, ya juga bener. Kalau misalnya dia datang dua-duanya, ya bener juga. Karena kan dia bilang Minggu atau Senin, tapi dia nepatin janjinya kan setidaknya, makanya benar.
Oke, selanjutnya ada logika not atau invert. Nah, logika not terus ini aja ya. Jika A benar, maka B salah. Jika A benar, jika A salah, maka B benar. Ini kayak kebalikannya aja gitu. Nah, makanya kalau misalnya logika NaN itu sama dengan not and gitu loh. Not and ini adalah kebalikan dari si logika dan. Ketika dan yang benar adalah jika semuanya ditepati, NaN itu adalah benar jika kebalikannya dari jika kalau misalnya dia dua-duanya benar maka hasilnya salah, sebaliknya jika yang ini tadi yang salah jadi benar gitu. Begitu juga dengan NOR, itu adalah kebalikan dari OR yang tadi, exclusive OR kita bahas. Lebih spesial karena dia benar jika kedua nilai dari ini nih itu berbeda. Kalau misalnya dia sama akan salah, kalau dia beda dia bakal bernilai 1. Ini XNOR itu kebalikannya aja, ya kan? Kalau misalnya XNOR berarti yang tadi ini 1 jadi 0, yang tadi 0 jadi 1 gitu. Ini adalah tabel kebenarannya ya. Oke. Nah, dari gabungan banyak logika ini akan menciptakan suatu sistem. Sistem ini bisa jadi alat tambah-tambahan, pengurangan dan sebagainya macam tadi yang udah di-mention ya. Nah, coba kalian kalau misalnya pengen lebih penasaran lagi, kalian bisa ngecek YouTube-nya si Sebastian, dia ngebikin sebuah penjelasan seperti ini. Jadi dia tuh ngejelasin bagaimana cara komputer bekerja. Sebenarnya kayak harusnya kalkulator juga kayak begini sih. Cuma kayak komputer tuh lebih detail lagi gitu, lebih kompleks. Dari logika dan ini ya bisa digabung-gabungin gitu, terus akan menciptakan sebuah sistem. Jadi tambah-tambahan. Jadi lebih kompleks kan bentuknya. Sampai dia bisa jadi tambah-tambahan tuh. 1 tambah 1 sama dengan 2. 5 tambah 1 sama dengan 6. 7 tambah 1 sama dengan 8 outputnya. Kan jadi kayak tambah-tambahan gitu kan. Nah, nanti ini masih masih biasa nih. Bisa ada yang lebih kompleks lagi, yang bisa kali-kalian, pembagian dan sebagainya macamnya. Nah, kalau kalian pengen nonton, ada di sini si Sebastian ini. And then gimana sih dari angka kayak gini tuh dari satu lampu doang jadi 1, tapi kok ini bukan 3 tapi malah 7. Nah, bilangan biner tuh bisa diubah ke bilangan desimal. Nah, untuk tahu itu kita akan bahas di sini. Mengubah bilangan biner menjadi desimal ataupun sebalik. Contoh, angka 0101 gitu misalnya. 0101 ini kan karena biner itu kan terdiri dari dua opsi antara angka 0 atau 1 kan. Maka bentuknya itu akan menjadi 2 pangkat n peluangnya. N itu apa sih? N itu adalah urutan dari kanan ke kiri. Pada bilangan digit paling kanan bernilai 0, selanjutnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kan sebagai N ya. Maka nilainya 0101 ini berapa kali lipatnya kan? Kesampingin ke kiri itu berapa kali lipatnya paling kanan? Karena dia 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 berarti dia senilai 1 kali. 2 pangkat 1 berarti dia 2 kalinya kanan. 2 pangkat 2 berarti 4 kalinya. Kalau 2 pangkat 3 itu 8 kalinya. Kalau misalnya dia ada 0101 sekian lagi, ya berarti ya seterusnya aja 16 kali, 32 kali, 2 kali lipatnya aja terus. Nah, cara ngubah si bilangan biner ini menuju desimal, maka kita harus kalikan dengan berapa kali lipatnya gitu. Ini kan 0, ini kan 8 dan 0. Berarti 8 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 ya, ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 1. Oke? Jadi hasilnya itu kan ini habis. Berarti ya 5. Itu gimana nih cara ngubah 5 ini ke biner gitu kalau misalnya kita nggak yakin kan? Emang benar ya angka 0101 sama 5. Coba kita bagi 2 terus aja. Maksudnya ini 2 ya. Ini 2, ini 4. Berarti sisa 1. Terus yang ini kita bagi lagi dengan 2. 2 bagi sisa 0. Berarti kita tulisnya dari yang paling ujung sini. 1, 0, 1. Karena 101 di sini boleh dianggap 0 gitu depannya. Coba contoh lain deh ya kalau misalnya kurang jelas. Coba contohnya angka 13 kita bagi 2. Oke, jadinya ini 6. 12 1 6 bagi 2 lagi jadinya ini 3 nih 6 0 habis terus 3 kita bagi 2 lagi itu berarti 1 2 1. Nah, udah habis nih. Kita tulis dari sini 1 ini 1 ini 0 ini 1. Ya kan? Berarti jadinya 1 1 0 1. 13 nih binernya ini sama dengan 13 sebenarnya. Oke. Kalau misalnya kita ubah ke desimal lagi ya udah berarti kan ini kan 1 2 4 8 ya. Berarti 8 kali 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 0 tambah 1 kali 1. 8 tambah 4 tambah 1 berarti berapa? 13 terbukti berarti ya. Seperti itu caranya. Nah,
Jadi kita akan bahas bagaimana sih operasi bilangan biner ya tadi melanjutkan chapter sebelumnya. Jadi kalau penjumlahan itu sebenarnya kayak mirip-mirip aja sih sama kayak bilangan biasa, cuma ada beda nih dikit. Hasilnya mirip-mirip, 0 tambah 0 ya 0, 1 tambah 0 ya 1, 0 tambah 1 ya 1, 1 tambah 1 nih agak beda. Kan harusnya 2 ya. Cuma karena biner, 2 itu berapa sih? 1, 0. Berarti diubah jadi 1, 0 gitu. Karena kenapa 1, 0 itu 2? Ya udah berarti kan ini 1 nih 2. Berarti 2 kali 1 tambah 1 kali 0. Ya hasilnya 2 gitu. Oke, sekarang ke contoh soalnya deh. Misalnya 1, 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0, 1. Berarti hasilnya ada 1, 1, 1, 1. Kalau nggak percaya berarti kan 1, 1, 1 ini kan 1, 1, 0 itu kan adalah 8 tambah 4 tambah 2 ya. Berarti 14 ditambah 1. Hasilnya 15. Coba aja kalian ubah ini jadi untuk ke desimal. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Misalnya lagi. Oke, tambah 1. Ini kan jadi 2 ya. 0, ini 1. Nah, ini kan 3 nih. Kalau 3 tuh gimana nih? Berarti kan 1 tambah 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 tambah 1 kan sama dengan 3. 3 dalam biner itu berarti 1, 1. Ya kan? Karena 1, 1 berarti tulis ini 1, ini 1. Gitu. Kalau nggak percaya, 0, 1, 1, 1 itu berapa? 4 tambah 2 tambah 1. Berarti 1, 6 tambah 1, 7. 4 tambah 2, 6. Terus, berarti hasilnya 7 tambah 6 kan harusnya kan 13 ya. Berarti kan ini harus 13 nih. 8 tambah 4 ditambah 1. 13 gitu. Pengurangannya nih, ini agak tricky. Kalau pengurangan, 0 kurang 0 ya 0. 1 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. Nah ini nih. Sorry. 1 kurang 0 itu 1. 1 kurang 1 itu 0. 0 kurang 1 itu 1. Tapi minjem depannya 1. Gimana tuh minjem depannya 1? Jadi gini. Misalnya ya. Kita yang biasa dulu deh. 1, 1, 1, 0 dikurangi 1, 1, 0, 0. Berarti kalau dikurangin 0, 1, 0, 0. Ya kan? Ini berapa nih? 8 tambah 4 tambah 2. Berarti dia kan 14. Kurangi 8 tambah 4, 12. Berarti hasilnya 2. Ya kan? Ini 2. Berarti sama terbukti. Yang coba nih kayak gini gimana nih maksudnya? Coba kita bikin soalnya 1, 1, 0, 1 dikurangi 0, 0, 1, 0. Oke, kurangi 1, 0 kurang 1. Dia minjem depan sini, ya kan? Jadi kan 1, 0. 1, 0 kan 2. 2 kurang 1, berarti kan 1. Ya kan? 1. Karena dia dipinjam nih satunya, jadi ini 0. 0, ya kan? Ini tetap 1. Gitu. Coba kita buktiin. Pas terbukti. Dah, itu sih untuk tambah-tambahan dan pengurangannya. Coba sekarang kita beralih ke perkalian dan pembagian. Oke, untuk perkalian 0, ini 0, ini 0, ini 1. Simpel sama kayak biasa. Misalnya adalah 1, 0, 0 dikali 0, 0, 1, 1, maka hasilnya itu sama dengan seperti kali biasa. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Turunin 1, 0, 0, 1, 0, 1. Karena kan 2 ya. 2 kan 1, 0. Berarti 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ini jawabannya. Tambahin 0 aja nggak apa-apa. Kalau mau bikin film 4 bit. Sekedar info, jadi kalau misalnya 1 ini nama 1 bit. Diwakili oleh bilangan biner. Oke, ini kan misalnya kan hasilnya 8 tambah 4 ya, 12 dikalikan dengan 3 nih, ya kan? 3. Benar, 3. Berarti harusnya hasilnya adalah 36. Coba kita buktikan bahwa ini 36. Ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini 32 sama ini yang ada nih. Berarti 32 tambah 4. 32 tambah 4 adalah 36. Terbukti gitu. Oke. Yang terakhir nih, pembagian bilangan biner. Gimana sih? Jadi syaratnya itu adalah simple, 0 dibagi 1 adalah 0, 1 dibagi 1 adalah 1. Kita contoh paling mudah dulu aja, kita langsung contoh. 1, 0, 0, 0 dibagi dengan 0, 1, 0, 0. Oke, kita bagi itu dari paling dikit paling awal di paling kiri. 1 dibagi 1, 0, 0. Kita nggak mau pakai desimal aja. 1 dibagi dengan 4. Nggak bisa, karena ini lebih kecil dibanding ini. Pokoknya syaratnya gimana caranya kalau yang sebelah kanan lebih besar daripada yang kiri, maka hasilnya
akan nilai 1, bernilai 1. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil daripada yang ini, maka hasilnya 0. 1 lebih kecil daripada 4, maka ini 0. Gitu. Lanjutnya, kita tarik lagi kedua ini. 1, 0 ini lebih besar daripada 1, 0, 0? Yang lebih kecil dong, jelas. Berarti kita terus 0. Kita cek lagi, 1, 0, 0 dibagi dengan 0, 1, 0, 0. Nilai sama gak? 4 dibagi 4, bisa 1. Kita tulis lagi ke depan, 1, 0, 0 ya, dikurangi jadinya 0. Karena udah 0, 0 habis, udah kali 0 aja biar habis kalian. 0, 0 habis 0 ya. Jadi 8 dibagi 4, ya kan? Ini kan 8, ini dibagi 4. Berarti hasilnya 8 dibagi 4 adalah 2. 0, 0, 1, 0 itu adalah 2. Terbukti. Gitu. Sekarang kita coba yang lebih kompleks lagi. Semoga kalian ngerti. Misalnya 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Dibagi ya. Ini stripnya kita anggap nggak ada deh, takut pusing. Dibagi dengan 12. Harusnya kan hasilnya 3 ya. Kita coba cek. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 0 dibagi 1, 0, 0. Belum bisa. 0, 0 dibagi 1, 1, 0, 0. Belum bisa juga. 0, 0, 1. 0-nya kurang ini ya, rapi. Nah, 001 dibagi 1100 masih besaran mana? Besaran yang kiri. Masih besar pembaginya. Sip. 0 juga berarti. Yang ini 10 sama 1100 besaran yang ini tetap masih. 001 001 00 100 itu besaran mana? Sama ini. Besaran ini masih ya berarti. Masih 0. Terus kita cek lagi sampai yang ini yang 1 nih. Cek. Oke. Ya, 1001 itu besar gak dibanding ini? Masih lebih besaran yang ini, ya kan? 1001 aja kan berarti 2489. 1100 itu kan 12 gitu. Ya kalau misalnya mau cepat, kita harus paham dulu nih cara ngubah biner ke desimal tadi, harus kuasain. Karena masih besaran yang kiri yang masih besar pembaginya, maka hasilnya adalah kan ini 0 1 0 1 0 ini 0, maka ini juga 0. Coba kita cek lagi kalau misalnya ke bawah ke belakang lagi nih. Ya enggak? 10010. Nih, gue udah tandain, di hasilnya adalah 18. 18 itu kan lebih besar dibandingkan 12. Maka kita bisa tulis ini 1. Oke. Lalu ya, kita hapus dulu ininya. Tandanya. Kita tulis di paling belakang bagian angka ininya. 0 0 1 1 dikurangi deh. Berarti 01001 dikurangi 1100. Nah, kita harus mainin lagi konsep pengurangannya. 0 dikurang 00, 1 dikurang 01. Nah, ini nih. 0 dikurang 1 kan harus minjem dong berarti ya. Minjem dari yang sini nih. Set. Karena dia minjem 1, berarti jadi 10. 10 itu bernilai 2. 2 dikurang 1, hasilnya 1. Nah, kalau kita pinjam, ini dia akan berdampak ini jadi 1 juga. Tapi ini juga berubah jadi 0 gitu. Jadi 1 dikurang 1 adalah 0, 0 turunin jadi 0. Jadi hasilnya itu adalah 0, 1, 1, 0, 0. Turunin yang 0 sini, set jadi 1, 1, 0. Kita anggap nggak ada juga bisa. 1, 1, 0, 0 dibagi 1, 1, 0, 0 sama hasilnya. Jadi 1, 1, 1, 0, 0. Kita kalikan ke sini, jadi terus ini kita kurangin hasilnya 0. Maka hasilnya dari 36 dibagi 12 dalam binernya itu adalah 0,00000011. Lalu berapakah desimalnya dari sekian nilai ini? Ini kan 1, ini 2, ya kan? 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 2 kali 1, 2, ditambah 1 kali 1. 2 tambah 1, itu sama dengan 3. Terbukti, karena kan 36 bagi 12, 3. Nah, biner ini hasilnya 3. Nah, gitu lah. Oke. Mungkin untuk yang ini silakan diulang lagi ya. Konsepnya mungkin di video-video lain juga banyak. Sekian dari gua tentang bagaimana sih cara kalkulator. Jadi intinya kalkulator tuh ngubah desimal itu menjadi si biner dulu, baru dioperasikan gitu dengan sistemnya dia, baru menghasilkan sebuah layar dengan tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan angka. Nah, oke. Cukup sampai sini. Semoga kalian paham. Untuk para expert dalam bidang ini, mohon sekali bantuannya untuk menjelaskan mungkin atau membenarkan jika ada perkataan saya yang salah. Sekian dari gua. Tadi ngomong saya ya? Oke. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.